teman-teman semua, perkenalkan, aku Cika Lintang Dira Prameswari dengan NIM F1B022057 dari jurusan Administrasi Publik dalam mata kuliah Governansi dan Media Sosial kelas A. Sebelum aku memulai video kali ini, aku akan menjelaskan mengapa aku harus membuat video ini. Jadi, dalam mata kuliah Governansi dan Media Sosial, kami diinstruksikan untuk membuat penelitian menggunakan metode etnografi. Dan setelah beribu debat panjang, beribu tahun, akhirnya aku berhasil menyelesaikan penelitian ini dengan plagiarism detect, yaitu using 14%. Oke, tanpa kita berbibu lagi, let's go to the core video, yaitu untuk mempresentasikan hasil penelitian aku dengan metode etnografi ini. Oke, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, khususnya kepolisian ini, itu sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Polisi ini tidak hanya sebagai lambang sistem peradilan penegak hukum, namun polisi itu juga dituntut untuk melaksanakan tugas dan sikap integritas serta profesionalitas yang tinggi dalam memberikan pelayanan dan menjaga ketertiban masyarakat. Menurut Syafruddin, yaitu Menteri dari Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, menjelaskan bahwa reformasi birokrasi akan diterapkan dengan berfokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia. Jadi dalam konteks kepolisian ini, revolusi mental aparatur kepolisian akan mendorong pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga dapat melayani publik dengan cepat serta dinamis dalam menjawab ketidakpastian kondisi atau adanya perubahan yang terjadi. Dilihat dari sudut pandang konstitusional pun, berbunyi pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga dijelaskan bahwa kepolisian itu alat negara yang memiliki tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yang berujung untuk mencapai ketertiban hukum dan ketertiban sosial. Penelitian ini saya juga mengutip menurut Badan Nawawi itu menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya Polri itu memiliki peran ganda, yaitu sebagai penegak hukum serta pelayan publik di bidang sosial dan masyarakat yang mencakup pelayanan serta pengabdian. Dalam beberapa tahun terakhir muncul gerakan digital, salah satunya yaitu hashtag percuma lapor polisi yang mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian dalam menangani laporan atau kasus-kasus tertentu. Gerakan ini itu mencerminkan persepsi masyarakat bahwa pelaporan ke polisi ini seringkali tidak menghasilkan tindakan yang memadai atau menjelaskan bahwa adanya perbedaan antara ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik dan kenyataan di lapangan, yang kadang kepolisian ini terkesan mengabaikan kasus-kasus tertentu, khususnya yang menyangkut masyarakat biasa. Kampanye hashtag percuma lapor polisi ini dimulai oleh akun yang bernama Project Multatuli dalam lamanya yang menjelaskan hasil reportase dengan ibu korban yang mengaku 3 anaknya ini dilecehkan atau dicabuli oleh mantan suaminya dari ibu korban yang terjadi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ibu korban ini menjelaskan bahwa ia sedang mencari keadilan atas kejadian keji yang menimpa kepada 3 anaknya yang masih di bawah umur itu. Jadi karena hasil dari dia melaporkan kepada polisi, penyelidikan atas kasus tersebut itu diberhentikan
Setelah 2 bulan berjalan tanpa hal yang jelas dan prosedur yang cenderung tidak berpihak pada korban. Kasus ini menjadi salah satu serial dalam tagar hashtag percuma lapor polisi yang kemudian itu mencuat di media sosial, khususnya di platform X. Setiap orang turut meramaikan tagar tersebut menjadi naratif agensi dengan menceritakan serta memberikan banyak pendapat dan pengalaman mereka yang tidak puas juga atau yang memiliki pengalaman yang hampir sama dengan kinerja kepolisian. Dengan munculnya kasus tersebut dan banyak orang-orang yang menceritakan pengalamannya terkait dengan kinerja buruk kepolisian itu memperlihatkan bahwa adanya gap atau jurang antara kewajiban pelayanan institusi kepolisian dengan pelayanan yang seharusnya diterima oleh masyarakat sehari-hari. Melalui media sosial, kampanye ini menyebar dan menciptakan diskursus publik yang kritis terhadap institusi kepolisian. Dalam kasus dan fenomena tersebut, media sosial ini berperan penting sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengutarakan kekecewaan mereka dan mendapatkan dukungan dari sesama warganet serta menyoroti kekurangan dalam sistem pelayanan publik. Media sosial ini menjadi salah satu ruang publik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, tak terkecuali kritik publik terhadap lembaga-lembaga negara. Tagar itu juga saat ini bisa menjadi media yang digunakan untuk menyatukan opini maupun keresahan masyarakat dalam satu gerakan sebagai upaya dalam melakukan pengawasan serta kontrol masyarakat atas lembaga negara yang ada. Selanjutnya, dalam penelitian aku kali ini, aku menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi, yaitu untuk mengeksplorasi atau menganalisis interaksi media sosial, aktivisme digital, dan produksi wacana politik di kalangan warganet Indonesia dalam platform X. Dan untuk objek penelitiannya yaitu komentar para warganet mengenai kinerja polisi dalam tren tagar percuma lapor polisi. Dan data yang aku gunakan untuk penelitian saat ini yaitu data arsip yang nantinya akan menganalisis dari beberapa komentar warganet di platform X. Dan dalam pembahasannya, di sini aku menjelaskan menggunakan tahap-tahapan penelitian etnografi menurut Kozinets 2020, yaitu dengan ada 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap initiation, yang kedua ada interaction, yang ketiga ada integration, dan yang terakhir ada tahap incarnation. Jadi dalam penelitian itu aku membahas setiap tahapnya, dan selanjutnya yang dapat disimpulkan itu bahwa sentimen publik terhadap kinerja kepolisian yang disuarakan melalui kampanye tren hashtag percuma lapor polisi ini menunjukkan dominasi sentimen negatif. Di sini saya mengutip data dari Tirto ID yang mengungkapkan bahwa dari 7.176 cuitan yang menggunakan tagar tersebut, 40,8% memiliki sentimen negatif yang menunjukkan adanya ketidakpuasan dan kritik dari masyarakat terhadap tindakan kepolisian dalam menangani kasus tertentu. Dan puncak dari aktivitas tagar ini itu terjadi pada tanggal 26 Desember 2021, yaitu pada saat ketidakpuasan publik terhadap keputusan kepolisian yang tidak menahan kader PDIP yang melakukan pemukulan terhadap seorang remaja. Hal ini menunjukkan bahwa publik merasa ada ketidakadilan dan ketidakmampuan kepolisian dalam menjalankan tugas dan serta perannya.
secara transparan dan adil, yang akhirnya terus-menerus menciptakan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Oke, jadi seperti itu kesimpulan dari penelitian saya mengenai persepsi publik terhadap kinerja kepolisian, yaitu menggunakan analisis etnografi dalam kampanye tren hashtag percuma lapor polisi di X. Dan saya sangat menyadari bahwa penelitian ini itu masih memiliki keterbatasan dan menyisakan ruang untuk pengembangan lebih lanjut terkait studi lain. Oke, jadi itu penjelasan untuk penelitian yang udah aku lakukan sebagai tugas UTS aku kali ini. Jadi menurut aku bisa disimpulkan ya, walaupun di sini aku membahas dari sudut pandang yang memang dari negatifnya, namun dapat dilihat bahwa tren hashtag percuma lapor polisi ini sesungguhnya masih banyak publik yang relate dengan kampanye tersebut. Jadi semoga para aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, karena di sini aku juga sedang membahas mengenai polisi juga, itu bisa sedikit demi sedikit membenahi lembaganya agar bisa mendapat kembali kepercayaan dari para masyarakat. Walaupun nih dari survei katanya kepuasan publik terhadap polisi masih tinggi ya, di atas 70%, tapi tidak dapat kita pungkiri juga sih siapa yang merasa mengisi survei tersebut ya. Oke, sekian dan terima kasih. Bye-bye.